Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru ila akhir ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusallu al-mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahu sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM Masjid Jami'ul Hikmah beserta pengurus yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para satir, para hujjaj, para orang tua yang hadir yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam yang mubarakah ini kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Semoga pertemuan kita senantiasa memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah golongkan kita menjadi hamba Allah yang muflihun, yang beruntung, yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya dari saat ini sampai nanti di negeri akhirat. Dan kita selalu terus berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Di antaranya adalah berkumpul dengan orang-orang yang membahas ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi, manusia yang akan celaka di akhirat adalah orang yang tidak mau menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tarkil ilm, meninggalkan belajar tentang agama. Maka kita alhamdulillah masih terus istiqomah, selalu belajar, selalu mengaji dengan para alim ulama, memperbaiki amal soleh kita dari kekurangan amal ibadah kita, sehingga sedikit demi sedikit mudah-mudahan Allah sempurnakan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa bahwa kita malam ini masuki tanggal 1 Rajab. Masya Allah, begitu cepat Pak waktu ini. Jamaah rahimakumullah, Rajab itu artinya adalah kemuliaan. Juga Rajab itu mempunyai 3 huruf Rajab. Rohnya bermakna rahmatullah. Jadi bulan yang dipenuhi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi hamba Allah yang berharap kasih sayang kepadanya. Maka jangan sia-siakan di bulan Rajab ini kita tingkatkan amal soleh kita kepada Allah. Karena alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan istimewa. Karena Nabi sampaikan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi bulan Rajab itu beberapa bulan kemudian. Kalau Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu 3 bulan berturut-turut. Itu bulan yang istimewa, yang orang Islam tidak boleh berperang di situ.
Dan di bulan itu kalau kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, dilipat gandakan pula pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Jumat ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bagaimana orang fokus untuk melakukan ibadah haji. Begitupun di bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Bulan muhasabah. Di bulan Rajab ini jamaah rahimakumullah berisikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu huruf yang kedua adalah jim bermakna jurmul abdi, ampunan hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara masalah dosa, enggak ada orang yang enggak punya dosa, siapapun itu, kecuali Nabi dan Rasul yang dimaksud. Ya, kalau kita manusia biasa nih, masya Allah, imannya yazid wa yanqus, naik turun iman kita nih. Kadang lagi getol ibadahnya, lagi mantap ibadahnya, lagi senang, lagi semangat banget ibadah. Di saat lagi lemah imannya, ya lagi tidak semangat, ya enggak semangat. Makanya bagaimana kita senantiasa memiliki jiwa yang istiqomah, ya, jiwa yang senantiasa terus menjaga konsisten dalam kondisi apapun, senang, susah, sehat, sakit, terus kita jaga keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana di bulan Rajab ini, karena bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan kita membaca doa di setiap pagi dan sore selama di bulan Rajab. Doanya sudah kita hafal karena sering kita baca dan sering kita amalkan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini dibaca selama bulan Rajab, pagi hari ama sore hari, habis subuh ya ama menjelang asar. Rabbighfirli, wahai Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Masya Allah, ini doa bagus banget Pak. Kalau kita enggak diampuni sama Allah dari dosa kita yang kita perbuat, bagaimana nasib kita nanti di akhirat Pak? Sementara syarat orang bisa dapat rahmatnya Allah, cintanya Allah, ridhonya Allah, bisa masuk surganya Allah, itu syaratnya adalah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni, sayangi aku ya Allah. Kalau enggak disayang sama Allah, lalu nanti siapa yang nyayangi kita di akhirat? Sementara kita butuh rahmatnya Allah, sayangnya Allah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah supaya di bulan Rajab ini mendapatkan kasih sayangnya Allah. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku ya Allah. Nah, kalau sudah baca doa ini, udah tinggal terus kita dawamin amal baik kita nih, amal soleh kita nih. Jangan doa ini dibaca tapi maksiat terus, berbuat dosa jangan. Ya sayang doanya. Makanya ketika kita sudah membaca doa ini, pernyataan kita kepada Allah, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, selama di bulan Rajab ini pagi dan petang, maka insya Allah kita terus jaga amal soleh kita dan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bulan Rajab ini jamaah rahimakumullah, perbanyak membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Kalau dihayati nih Pak, baca Sayyidul Istighfar nih, Masya Allah bisa netesin air mata. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa ngampuni kecuali Engkau ya Allah. Para nabi dan para rasul aja masih beristighfar, masih mohon ampun, masih taubat kepada Allah, masih selalu ingat atas kesalahan-kesalahannya. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam mengaku dirinya bersalah kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam yang sudah pernah ada dalam surganya Allah masih berharap, kami telah menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau enggak dapat ampunan Engkau ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk jadi orang yang rugi. Karena Nabi Adam sudah tahu bahwa surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Enggak mau Nabi Adam diusir dari surganya Allah, pengen kembali lagi ke surga Pak. Nabi Adam pengen kembali lagi ke surga setelah turun di alam dunia ini. Nah kita yang belum kesana nih, kudu ada harapan, karena memang kakek nenek uyut kita ini asalnya dari surga, maka kita kudu ke surga Pak. Amin ya robbal. Cuman kan ya rahimakumullah, orang masuk surga itu kan macam-macam tipenya. Ada yang masuk surga ya yadkhulul jannah bighairi hisab, tanpa dihitung Pak, langsung Masya Allah kilat berada dalam surganya Allah, enggak melalui proses dihisab lagi Pak. Ini orang-orang yang dipilih sama Allah. Ada lagi yuhasabu hisaba yasira, ditimbang mana yang berat timbangan amal kebaikannya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan akan diperhitungkan oleh Allah, diperlihatkan sama Allah. Makanya di dunia ini tempatnya amal soleh. Jangan pernah kita ngelakuin amal yang salah. Banyak orang yang kecewa di sana jamaah rahimahullah karena ngikutin nafsu. Makanya jangan pernah kita ikutin nafsu, karena nafsu itu menghantarkan kita kepada hal yang menjadi penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam alaihissalam masih tetap minta sama Allah. Begitupun Nabi Yunus sama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, ini kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku telah menganiaya diri kami. Ngaku salah. Padahal setiap nabi dan rasul itu dijamin masuk surga, dijamin. Karena dimaksum, enggak punya salah, enggak punya. Tapi tetap mengakui kekeliruannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau terus mohon ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 kali bahkan 100 kali. Enggak tanggung-tanggung Nabi Muhammad kalau istighfar itu nangis hadirin. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga masih sering nangis. Kita nih dijamin masuk surga apa enggak Pak? Enggak tahu. Bapak jujur, ibu jujur, sering nangis apa sering ketawa Pak? Halo? Kayaknya sering ketawa kita ya. Allah banyakin nangis Pak. Orang yang rajin nangis itu nanti senyum di akhirat. Barang siapa yang banyak ketawa di dunia bakal nangis di akhirat. Ketawanya apa? Ketawanya lupakan akhirat. Kalau timbang senyum, senyum memang senyum itu kan bagus. Orang senyum itu ibadah. Senyum ibadah Pak. Atabasamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu dinilai sedekah. Ini sama saudara sama orang lain, apalagi sama pasangan hidup, apalagi sama keluarga kita. Dan survei membuktikan orang yang rajin senyum itu awet muda. Tapi kalau sering cemberut, sering marah-marah, awet cepet tua. Cepet tua. Ya Allah, kan mohon maaf, tipe manusia kan ada begitu tuh Pak.
masih muda tapi kelihatannya tua. Ada orang yang tua kelihatannya, ini kayak bapak-bapak di sini kan rata-rata usia 50 ke atas kan, tapi kelihatan kayak 30-an gitu. Halo, bangga banget. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Anak saya tuh kalau di rumah itu Abi, itu saya kan ngajar gitu kan. Anak-anak saya ngajar semua, tiga-tiganya guru. Ya, Abi, ada wali murid sekolah di sekolahnya adik yang saya ngajar. Berarti kan itu kan cucu ya, Bi. Orang dia kan dulunya kan ngaji sama Abi. Iya, nah. Iya, katanya itu wali murid ngomong, abinya Miss kan dulu guru saya, Miss. Pak Ustadz Hamim itu. Tapi Pak Ustadz Hamim awet muda ya, Miss. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang saya udah 54, Pak. 54, Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua jamaah yang hadir pada panjang umur, ya sampai ya 90 lah ya, amin. Iya, 90 udah aminin aja. Iya, syukur-syukur ada bonus 95, amin. Kan gitu ya. Tambah lagi bonus 100 ya, amin juga. Alhamdulillah, udah serahin aja ke Allah lah, udah semuanya. Yang penting mah kita terus hatinya dekat sama Allah. Yang penting kita terus sibukin dengan amal-amal yang baik yang Allah ridhoi, biar kita ini terus dapat bimbingan dari Allah, keselamatan dari Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi senyum itu ibadah, senyum itu menurut medis awet muda. Dan senyum itu menunjukkan kita ini memang happy, Pak. Kelihatan banyak duit. Kalau orang rajin ketawa, rajin senyum. Dan saya lihat, mohon maaf, survei membuktikan, kata psikologis, orang yang rajin, orang yang punya duit itu dari duduk aja udah kelihatan, Pak, duduknya nih. Nih bapak-bapak nih duduk kayak pada punya duit banyak ini semuanya. Duduknya kelihatan. Ya, jadi duduknya orang nggak punya duit, Pak, mohon maaf, dari awal sampai akhir tuh udah megangin kepala aja, Pak. Pusing. Allahu Akbar, jamaah rahimakumullah. Jadi di bulan Rajab ini bagaimana kita dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari. Mohon maaf, kan kita nggak ada yang tahu. Umur itu kan menunggu ya habis sholat ke sholat. Ingda sholat, ba'da sholat. Ya, dari sholat, sudah sholat, ya, sebelum sholat, itu diantaranya. Sholat maghrib udah selesai, kita nggak ada jaminan ketemu nggak nanti sholat isya. Habis sholat isya ada jaminan nggak kita ketemu sholat subuh. Makanya itulah bentuk sayangnya Allah hadirkan 5 waktu itu supaya kita nih terus dibersihkan dari dosa-dosa kita. Orang yang menjaga amal ibadah dari wudhu saja sudah penggugur dosa. Apalagi kita sholat jamaah rahimakumullah, takbir, Masya Allah, kita baca itu Al-Fatihah, begitupun surah-surah Al-Quran. Di saat ruku itu dosa kita berguguran, di saat sujud dosa kita berguguran, bersih. Makanya kata Nabi, wahai para sahabat, gambaran orang yang menjaga sholat 5 waktu seperti orang yang mandi 5 kali sehari semalam. Coba bayangin kalau rajin mandi sehari semalam, ya kan 5 kali itu akan bersih. Sama juga orang sholat. Orang kalau rajin sholat insya Allah dibersihin sama Allah zahiran aw batinan. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar pagi hari, mohon maaf kalau seandainya nggak ada umur sampai sore hari, maka Allah berikan jaminan kepadanya kelak nanti di akhirat akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitupun sore harinya pada asar menjelang maghrib baca itu yang namanya Sayyidul Istighfar. Itu juga sama keutamaannya, minimal 2 kali dibaca.
Ya, pagi sore dibaca sayyidul istighfar. Boleh nggak seandainya setiap ya ba'da sholat dibaca sayyidul istighfar? Lebih bagus. Semakin banyak itu dibaca sayyidul istighfar, semakin memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah. Bahkan saya dapat ijazah dari guru saya, Pak. Mohon maaf, ini kalau seandainya kita mau keluar rumah, baca sayyidul istighfar 3 kali. Itu rumah kita dibentengin dengan zikir tadi, dengan doa tadi. Ya, maka rumah kita aman dari bermacam-macam. Ya, yang namanya tadi bala dunia, bala akhirat. Jadi dibaca ketika keluar rumah, mau dalam perjalanan, ya 3 kali sayyidul istighfar, baik itu rumahnya ataupun kendaraannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata ulama. Jamaah rahimakumullah. Berikutnya di bulan Rajab ini juga huruf yang ketiganya adalah ba bermakna birullah. Bulan yang penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan di bulan Rajab ini jamaah rahimakumullah, pertama tadi perbanyak istighfar, mohon ampun nama Allah. Yang kedua, perbanyak saum sunnah. Ya, yang senang saum ya lakukan saum sunnah. Minimal Senin Kamis di bulan Rajab. Ya, syukur-syukur kita ambil yaumul bidnya 13, 14, 15. Bahkan kata ulama ya boleh di awal Rajab itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Silahkan. Karena memang orang yang puasa itu ya satu dekat dengan Allah, yang kedua orang yang puasa itu kan sehat. Yang ketiga orang yang puasa itu doanya diijabah sama Allah. Ya. Itu keutamaannya. Lalu berikutnya amalan di bulan Rajab adalah usahakan kalau kita ada rezeki perbanyak sedekah. Alhamdulillah, sedekah kepada fakir miskin, anak yatim. Ya, karena sedekah itu amal orang soleh, Pak. Kalau kita lihat sejarah jamaah rahimakumullah, para nabi, para rasul itu rajin sedekah. Masya Allah. Makanya diistimewain sama Allah. Termasuk sahabat-sahabat itu rajin sedekah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pada rajin sedekah. Lagi sahabat Ali jamaah rahimakumullah itu menantu Nabi Muhammad. Beliau seringkali jamaah rahimakumullah hidupnya sederhana, Pak. Jadi memang Nabi mengajarkan kepada para sahabat itu hidup sederhana. Walaupun Nabi Muhammad beliau kan seorang presiden, seorang raja, tapi Masya Allah seringkali beliau nggak makan. 5 kali, Pak, 5 hari beliau nggak makan. Ya, hanya buka puasa, buka doang gitu kan. Bahkan beliau kalau nggak makan ya saum. Ketika pulang ke rumah, wah istriku ada makanan nggak di rumah? Nggak ada. Ya udah kalau begitu aku puasa. Itu Nabi. Suatu ketika Umar jamaah rahimakumullah, Umar sahabat Umar sama juga nggak makan 3 hari, Pak. Supaya tidak terasa lapar, maka diikatlah ya di perutnya ini dengan diganjal batu, ya diganjal dengan batu. Nah, karena 3 hari Umar, maka 3 batu, Pak, diikat, diganjal. Maka jamaah rahimakumullah ikut sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad. Maka Umar di saat ruku bunyi nih, gesekan batunya krok gitu. Jamaah rahimakumullah. Akhirnya selesai sholat, nanya, tadi ada suara batu, siapa ya? Saya Rasulullah. Emang apa? Ya buat tanda aja ya Rasul. Saya kebetulan memang buat ganjil juga biar nggak sakit. Nah, kebetulan saya nggak makan, nggak 3 hari ya Rasulullah. Iya. Maka kata Rasulullah, situ baru 3 hari ya. Saya juga sama. Nabi ngebuka jamaah rahimakumullah ikatannya. Apa yang dilihat di hadapan Umar, Nabi mempunyai 5 batu hadirin yang diganjal dalam perutnya. Lebih luar biasa Nabi 5 hari nggak makan. Umar 3 hari, disangkanya paling hebat Umar. Nggak taunya Nabi lebih istimewa. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar pernah ngerasain. Umar jamaah rahimakumullah seorang presiden Umar. Hidupnya sederhana. Suatu ketika jamaah rahimakumullah, Umar ini kan
punya anak namanya Abdullah bin Umar. Sekolah, berangkat nuntut ilmu. Ketika di sekolahan, anaknya Umar bin Khattab ini jamaah rahimahullah pakai bajunya banyak tambalannya. Banyak tambalannya. Pada sobek ditambal, dijahit. Di sekolahan diolok-olok sama teman-temannya. Maka jamaah rahimakumullah, ya namanya manusiawi lah ya. Namanya apalagi anak, jiwa anak itu sensitif. Itu baju udah nggak layak dipakai, apalagi kan ayah situ kan ya sebagai khalifah minta beli yang bagus kayak kita nih, nggak ngomong Pak, diam aja Abdullah. Akhirnya sampai rumah jamaah rahimahullah curhat sama ayahnya, ayah dari di sekolah saya diolok-olok sama teman-teman, kalau bisa besok beliin baju ya biar saya enak sekolahnya, nggak ada yang olok-olok. Ya Allah Akbar, jiwa seorang ayah Pak tersentuh. Kita namanya orang tua, biarin, lebih baik kita nggak pakai baju yang bagus gitu kan. Yang penting anak layak pakai baju bagus. Kita begitu. Maka jemaah rahimakumullah bergegas Umar datang ke bendahara. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih, saya datang ke sini mau ada perlu. Ada apa ya Khalifah? Ini anak saya bajunya pada sobek, mau saya beliin baju besok, malu sama teman-temannya. Kata bendaharanya, mohon maaf ya Umar, mohon maaf, saya kayaknya ya gimana ya ngomongnya berat juga sih, karena saya kan bawahan gitu. Tapi dengan berat hati pun saya menyampaikan sebagai bentuk sayang saya kepada Tuhan. Emang kenapa? Kalau seandainya saya pinjemin dari Baitul Mal, kan ini baru awal bulan, masih lama 1 bulan untuk dapat honor sebagai khalifah. Mohon maaf, apakah Tuhan kalau misalnya aku pinjamkan uang sekian dinar untuk beli baju anaknya, apakah ada jaminan 1 bulan ke depan kau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membayar utangmu kepada saya? Umar saat itu terketuk hatinya. Iya ya, saya pinjam ke Baitul Mal, saya belikan baju buat anak saya, sementara saya nggak ada jaminan ke depan 1 bulan masih ada umur atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang punya utang, jemaah rahimakumullah, Nabi sendiri nggak mau nyolatin. Berat orang yang punya utang. Makanya jangan pernah kita maksain diri. Kalau memang kita nggak mampu, jangan kita mengada-ada jadi orang yang mampu kalau kita nggak mampu. Belajarlah jadi jiwa yang qanaah supaya kita tidak menjadi beban ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan moral tadi, nasihat dari bendaharanya sahabat Umar, maka artinya kalau memang belum mampu saat itu dan masih bisa bertahan untuk jiwa qanaah, maka lakukan apa yang dikatakan bendahara. Mohon maaf ya, terserah Tuhan, kalau memang mau pinjam saya kasih. Karena dari nasihat tadi, mohon maaf, saya nggak jadi pinjam, biarin saya berangkat pulang aja dengan tidak membawa hasil, nggak apa-apa. Terima kasih nasihatnya. Tuh coba Pak, masya Allah, seorang presiden dinasihatin bawahannya. Kalau model sekarang Pak, ada bawahan nasihatin atasan model begini, digimanain Pak? Saya yakin diganti Pak, diganti, diganti, masya Allah. Itu orang-orang alim begitu, hadirin jamaah rahimakumullah. Maka pulanglah Umar, ketemu sama anaknya dengan senang hati, disambut. Ya gimana ya, alhamdulillah dapat ya. Mohon maaf ya nak, kamu kalau mau dibeliin baju baru untuk bulan depan, nunggu beberapa hari ke depan. Karena anak soleh jamaah rahimakumullah. Apa yang dikatakan Abdullah, gak apa-apa ya, gak apa-apa ya, saya terima, saya besok pakai baju itu lagi, gak apa-apa. Itu jamaah rahimakumullah. Orang-orang saleh itu mengajarkan anaknya luar biasa seperti itu. Bahkan dalam satu riwayat, Umar itu jamaah rahimakumullah, rumahnya di depan rumah baginda Nabi Muhammad SAW, pintunya itu berhadapan dengan rumah Nabi Muhammad. Agar bagaimana Abdullah ini setiap hari melihat kebiasaan Nabi, akhlaknya Nabi Muhammad, supaya ditiru oleh anaknya. Dan meminta keberkahan, mengalap barokah dari orang soleh.
Karena ketika melihat orang yang soleh mengikuti tabiat yang baik orang soleh, maka pasti dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bahwa kita di bulan ini bagaimana senantiasa terus dianjurkan kalau kita ada rezeki banyaklah ya bersedekah, karena itu sedekah adalah amaliyah yang baik. Ya di antaranya walaupun dalam kondisi fisara wa dara, dalam kondisi lapang ataupun sempit. Karena para sahabat juga tidak selamanya punya uang, ya di antaranya sahabat Ali seperti itu. Sahabat Ali suatu ketika nggak punya makanan, ya seringkali nggak makan. Akhirnya dapat rezeki, disuruhlah sama Siti Fatimah. Ya Ali, ya wahai suamiku, kami ini kan sudah beberapa hari nggak makan. Ya kiranya ada waktu engkau berangkat ke pasar. Maka sahabat Ali berangkat ke pasar jamaah rahimakumullah. Niat untuk beli sesuatu untuk keluarganya karena berapa hari nggak makan. Sahabat Ali jamaah rahimakumullah. Maka berangkatlah sahabat Ali ke pasar. Ketika beberapa kilo perjalanan, kurang lebih 1 kilo lagi, itu ketemu sama seorang jamaah rahimakumullah yang dalam kondisi ini ya sangat butuh bantuan dari orang lain. Dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, wahai Tuhan tolong bantu saya dalam keadaan kelaparan, keluarga saya kesusahan. Ini padahal sahabat Ali juga sama. Sahabat Ali itu mau baru senang hari itu, mau nyenengin keluarganya, tapi ketika melihat ada orang lain lebih susah, lebih sulit, dan dilihatnya memang butuh bantuan, sahabat Ali nggak tega hadirin. Kebetulan jamaah rahimakumullah sahabat Ali bawa 6 dirham. Karena ngelihat ini orang dalam kondisi butuh, 6 dirham langsung dikasihin ke orang tadi yang tidak kenal. Lalu sahabat Ali berangkat ke pasar dengan harapan mudah-mudahan ada kerjaan di sana. Biarlah buat kalau mungkin ada orang butuh untuk bawain barang, saya bisa untuk jadi kuli panggul, kata Ali. Ya rahimakumullah, setelahnya memberikan itu 6 dirham, sahabat Ali berangkat ke pasar. Kurang lebih 100 meter ya rahimakumullah, ada yang manggil. Tuan, sebentar. Ada apa? Ini aku bawa onta. Ontanya gede, onta bagus. Tolong jualinnya ke pasar. Kejual beli ternak di sana. Berapa? Ya, Tuan. 100 dirham. Itu kalau mau lebihin sedikit silahkan. Saya hanya memberikan harga kepada Anda 100 dirham. Berangkatlah sahabat Ali jamaah rahimakumullah. Ketika berangkat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebih sekitar tadi kan 100 meter ya 30 meter Pak. Belum sampai ke pasar. Dipanggil, wahai Ali mau kemana? Saya mau ngejual onta. Udah, sini saya beli aja. Saya kebetulan dari tadi ini saya mau beli onta yang sesuai dengan selera saya. Ini kebetulan onta yang kau bawa ini sangat luar biasa. Saya senang. Silakan kalau memang Anda berminat. Harganya berapa Ali? Ini 100 dirham. 100 dirham. Udah gini aja, kebetulan saya udah niat ini. Saya bawa 600 dirham. Saya beli ontamu dengan harga 600 dirham. Jangan Tuhan, kemahalan itu. Saya minta 100 saja, kalau mau lebihin sedikit aja. Enggak, saya sudah ridho, saya sudah ikhlas. Saya memberikan 600 dirham buat Anda. Terserah. Itu mau dijadiin apa duit ini. Saya sudah niat ketemu sama Anda, dan onta yang Anda bawa ini adalah onta yang selera saya. Nangis, sahabat Ali nangis. Belum sampai pasar, Allah Maha Murah. Allah nggak pernah tidur. Belum sampai pasar, belum sampai itu ke jual beli ternak, itu ada yang ngampirin, ada yang membeli ontanya berlipat-lipat harganya. Ya rahimakumullah, pulanglah sahabat Ali dengan gembiranya, dengan senang hatinya mencari orang yang nitipin pertama kali tadi yang bawa onta. Ketemu Pak, emang lagi nungguin. Waalaikumsalam. Gimana Ali laku? Alhamdulillah laku.
lakunya 600. Jujur banget Pak. Ada nggak orang yang dititipin amanah seperti itu Pak? Jarang. Ntar beliin ya, jualin motor ya 2 juta deh. Itu mah terserah lakunya. Lakunya 10 juta Pak. Ya kan? Gimana lakunya berapa? Ya itu lakunya berapa? 2 juta. 2 juta. Padahal untungnya udah 4 juta. Allahu Akbar. Ya. Itu sahabat Ali sampein, aku dapat 600 dirham. Bawa. Saya minta 100 aja. Yang main dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung juga sahabat Ali kok. Ini orang juga sama gitu ya, luar polos juga gitu. Enggak mentang-mentang yang dijualin ontanya gitu kan mendapatkan keuntungan yang banyak. Bagi dong kalau begitu, bagi hasil. Enggak Pak. Pulang hadirin jamaah rahimah. Cerita kepada Fatimah dari kronologis pertama sampai terus. Kata Siti Fatimah, aku senang dari ceritamu. Ketika engkau berbagi dengan orang lain, itu sesungguhnya sudah mengamalkan sifatnya Allah Ar-Razzaq, pembagi rezeki. Maka demi Allah, orang kalau suka berbagi dengan orang lain, hidupnya tidak pernah mengalami kebuntuan hadirin. Selalu ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala dari permasalahan hidupnya. Maka di bulan Rajab ini adalah bulan bagaimana untuk kita senantiasa banyak bersedekah. Lalu berikutnya di bulan ini juga senantiasa banyak berdoa kepada Allah. Karena doanya di bulan Rajab doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Silahkan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apakah keistimewaan di bulan Rajab ini sehingga istimewa luar biasa? Yang pertama, ada peristiwa Isra Mi'raj di bulan ini. Karena ada peristiwa ya Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW dan mukjizat Nabi Muhammad terbesar diantaranya setelah Al-Quran adalah Isra Mi'raj. Jadi Al-Quran ini mukjizat terbesar dari Allah untuk Nabi Muhammad. Yang sampai hari kiamat Al-Quran akan dijaga Pak. Nggak pernah ya bisa dirubah oleh siapapun. Kalau Injil bisa Pak. Bahkan mohon maaf kita Injil itu di mana daerah bisa dirubah dengan bahasa daerahnya. Tapi Al-Quran nggak bisa. Makanya dulu ada orang yang ya menantang gitu kan untuk membuat karena kata orang kafir ini Muhammad, Al-Quran yang kau baca ini adalah rekayasa gitu kan, karangan sastra Anda, bukan dari Tuhan, bukan dari Allah, bukan. Maka ditantang oleh Allah, Muhammad ya suruh orang kafir ini untuk membuat satu surat. Maka tidak mampu dia hadirin. Al-Quran itu luar biasa. Sastra yang begitu indah kalimatnya, tersusun dengan rapi, mengandung makna yang luar biasa dalam, menyangkut dunia akhirat dan masuk logika. Coba kita lihat ayat ya dalam Al-Quran, kalimatnya qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allahu samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dialah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan Allah tidak setara dengan siapapun. Kalimatnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah semuanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kalimatnya nas. Ayo bisa enggak bikin begitu? Enggak bisa hadirin. Ditantang enggak bisa. Karena memang itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang isinya begitu dalam jamaah rahimakumullah, dan itu langsung nyentuh ke hati. Coba kalau kita baca Al-Fatihah jamaah rahimakumullah berulang-ulang tidak pernah bosan. Baca Al-Ikhlas enggak pernah bosan. Baca Al-Quran enggak pernah bosan. Silakan Bapak setel lagu jamaah rahimakumullah. Berkali-kali lagu itu bakal dicoba sama kita, disetel kita, ada jenuhnya, ada bosannya. Itu bukti bahwa Al-Quran mukjizat dari Allah SWT. Dan Al-Quran ketika dibaca syifa'un lima fi sudur, menjadi penawar dalam qalbu kita Pak. Jadi kalau kita punya penyakit lahir dan batin, obati dengan Al-Quran. Kalau kita lagi gundah gulana
keluh kesah, gelisah, nggak perlu jauh-jauh kita, kecuali buka Al-Quran dalam kondisi suci, baca kalimat yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan nyentuh ke hati kita dan akan menterapi penyakit-penyakit zahirun au batinan. Maka jemaah rahimakumullah, Al-Quran mujizat pertama dari Allah untuk Nabi Muhammad. Yang kedua, perjalanan Isra Mi'raj. Ini bisanya Rajab mulia ini karena ada Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra artinya perjalanan Nabi di malam hari. Mi'raj naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, min masjid ilal masjid. Ada apa ini? Allah mencantumkan kalimat minal masjid, dari masjid ke masjid. Hidup kalau pengen berhasil, jangan jauh dari masjid. Terutama anak cucu kita, Pak. Nih mohon maaf, akhir zaman. Saya nangis, Pak, kalau melihat akhir zaman begini. Masya Allah, di mana-mana masjid, mohon maaf, musola di mana-mana. Itu kadang yang ajan dia, yang sholawatan dia, yang qomat dia, Pak. Masjid bagus, musola bagus. Ini kita hikmah Bapak, cakep nih, Pak. Jamaah sampai penuh, ya Allah. Ada musola masjid, mohon maaf, cakep masjidnya, tapi nggak ada jamaahnya. Orang banyak seliwar-seliwar, di depannya warung muslim dia. Banyak toko-toko gitu kan, banyak orang muslim dia. Tapi tersentuh ke hatinya ketika hayalah sholat. Masuk waktu Isya, Masya Allah, biasa dia masih nyantai, masih belanja, dia nggak sadar siapa yang ngasih uang, siapa yang ngasih rezeki. Makanya dulu mohon maaf, Nabi Sulaiman alaihissalam, jamaah rahimakumullah, diajak oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kan ayahnya Sulaiman. Kata Nabi Daud, ya Sulaiman, yuk kita jalan, karena aku mimpi di suatu tempat itu nanti ada orang yang jadi tetangga saya di sorga. Maka jemaah rahimakumullah, itulah pendidikan orang tua, Pak. Saya katakan tadi, anak cucu kita usahakan biasain ke masjid, Pak. Ke masjid, karena itu tempatnya berkali di sini. Maka jemaah rahimakumullah, suatu ketika akhirnya ketika nyari itu ya, di suatu desa, dari mimpinya itu ternyata sebelum sampai desa itu ketemu sama seorang yang dia membawa kayu, Pak. Dia bawa kayu, jemaah rahimakumullah. Dia nanya, ya Nabi Daud ini, Pak, mohon maaf, di kampung situ ada nggak namanya si Fulan? Dalam mimpinya memang dikasih tahu, ya, si Fulan. Oh, Pak, alhamdulillah saya yang Bapak cari. Emang kenapa? Saya mimpi selalu Allah katakan bahwa di kampung itu yang namanya Fulan ini akan jadi tetangga saya. Berarti Anda yang akan jadi tetangga saya. Alhamdulillah, makasih, Pak. Anda siapa? Saya Daud alaihissalam. Bolehkah aku mengikuti engkau? Boleh, ikut ke aku aja saya. Ya, ikut aku. Ikutlah jemaah rahimakumullah ke orang yang membawa kayu tadi ke pasar. Dan diikuti oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang ini nggak pernah putus kecuali terus memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di pasar, kayu itu jemaah rahimakumullah laku. Dia ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Setelah laku jemaah rahimakumullah, belilah itu yang namanya makanan, sembako bermacam-macam. Tidak putus lisannya membaca tahmid alhamdulillah, alhamdulillah. Teruslah diikuti sampai rumahnya jemaah rahimakumullah. Lalu sembako tadi ada tepung gitu kan, ada lauk pauk, ada daging. Dimasaklah sama orang tadi. Setelah matang jemaah rahimakumullah, disiapkan itu sajian makanannya di hadapan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan tidak pernah putus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kata Nabi Daud alaihissalam, apa yang kau lakukan wahai seorang hamba yang soleh,
hingga Allah menghabarkan kau akan menjadi sahabatku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata orang tadi, engkau lihat aku tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi aku kesulitan, kondisi aku kesusahan. Bapak tahu sendiri rumahku dalam kondisi seperti ini. Emang orang darurat, Pak. Tapi selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku enggak memuji Allah? Wahai Nabi Daud alaihissalam, aku sehat, siapa yang ngasih sehat? Allah. Aku pagi ini berangkat ke hutan. Aku bawa itu golok, aku bawa kapak, aku ambil itu kayu, aku kumpulkan. Siapa yang ngasih tenaga itu? Allah. Aku berangkat ke pasar, ternyata di sana dibuka rezekinya sama Allah. Kayuku laku, lalu siapa yang ngasih kemudahan kalau bukan Allah? Aku beli bermacam-macam makanan. Ini semuanya atas karunia Allah. Aku masak sampai matang, aku bisa mengkonsumsi makanan ini. Siapa yang ngasih kemudahan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi Daud, pantas kau kelak nanti di akhirat bersamaku di dalam surganya Allah. Karena ada syukur di dalam qalbumu, selalu ingat kepada Allah dalam kondisi apapun. Maka ini hadirin jamaah rahimakumullah yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan dunia ini. Banyaklah bersyukur kepada Allah. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang pandai bersyukur dan hambamu yang pandai sabar dalam menghadapi ujian. Udah isya ya Pak? 2 menit lagi. Barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan. Alhamdulillah, udah azan. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak keturunan kita dijaga Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah hingga bisa kumpul dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.